Unjuk rasa menuntut Jokowi JK turun dari jabatan sebagai presiden dan wakil presiden diwarnai ketegangan. Awalnya polisi berusaha memadamkan api dari ban bekas yang dibakar massa saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Ketegangan pecah saat ban yang dibakar para pengunjuk rasa dipadamkan polisi yang berjaga. Aksi pemadaman dilawan massa dan kemudian berakhir bentrok dengan polisi. Unjuk rasa yang sempat disaksikan oleh rombongan Presiden Joko Widodo ini menuntut duet Jokowi JK turun dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden. Jokowi JK dituntut bertanggung jawab atas kondisi ekonomi Indonesia yang semakin lemah. Pemirsa, Presiden meminta para gubernur dan kepala kepolisian daerah untuk mengantisipasi masalah keterlambatan ekonomi. Pengarahan kali ini membahas sejumlah topik, salah satunya terkait serapan anggaran. Presiden memberi arahan kepada gubernur, kepala kepolisian daerah dan kepala kejaksaan tinggi seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat. Terkait serapan anggaran, Presiden menjabarkan problem penyerapan anggaran terjadi di belanja anggaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini diharapkan ada jalan keluar mengingat serapan belanja modal baru mencapai 20%. Selain terkait serapan anggaran, Presiden juga membahas persiapan pemilihan kepala daerah serentak, perkembangan ekonomi terkini, penanganan kebutuhan pokok, serta pengendalian inflasi. Presiden menyebut keterlambatan ekonomi dialami banyak negara, tidak hanya Indonesia, dan Presiden ingin hal ini menjadi perhatian bersama. Kalau belanja spending government baik di APBN, belanja di APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan swasta asing itu bisa bergerak, itulah yang akan memberikan pertumbuhan pada ekonomi. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini ada problem di serapan anggaran, di belanja. Pemirsa, nilai tukar rupiah terus terpuruk hingga mendekati level 14.000 pada akhir pekan lalu. Demikian pula indeks harga saham gabungan yang anjlok 17,05% sejak awal tahun ini. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengaku pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menahan kemerosotan rupiah. Antara lain menjaga sentimen positif surat utang negara baik obligasi konvensional seperti Global Bond dan Samurai Bond maupun obligasi syariah atau sukuk. Menurut Bambang, fokus utama pemerintah dan Bank Indonesia adalah capital inflow asing. Karena itu pemerintah mentargetkan penerbitan surat utang negara hingga 452,18 triliun rupiah sepanjang 2015. Menurut Bambang, hingga 22 Mei 2015, realisasi penerbitan surat utang negara sudah mencapai 240,86 triliun rupiah atau lebih dari 50%. Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo menerima 7 duta besar baru untuk Indonesia. Dalam kesempatan itu, Presiden bersama 7 duta besar baru juga sempat melakukan pertemuan singkat membahas perkembangan tekanan ekonomi global. 7 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh itu yakni Aziria Abdel Kader, Duta Besar Republik Demokratik Aljazair, Federico Salas Lotfe, Duta Besar Meksiko, Dato Sri Pahlawan Haji Yusuf bin Haji Abdul Rahman, Duta Besar Brunei Darussalam, Muhammad Akil Nadim, Duta Besar Republik Islam Pakistan, Mircea Castro Guevara, Duta Besar Kuba, Muhammad Chengi, Duta Besar Bosnia dan Herzegovina, serta Nong Sakal, Duta Besar Kamboja. Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dalam pertemuan itu sempat dibahas soal situasi ekonomi global dan dampaknya terhadap negara masing-masing. Selain itu, pertemuan ini juga untuk meningkatkan kerjasama masing-masing negara dengan Indonesia. Pekan lalu, Bank Indonesia juga sudah mengumumkan 7 langkah strategis untuk menjaga stabilitas rupiah. Langkah itu disiapkan untuk mengantisipasi perang kurs antar negara besar dunia menyusul devaluasi yuan.
Bank Indonesia akhirnya menempuh 7 langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena nilai rupiah yang sudah menembus level 13.800-an per dolar Amerika dinilai terlalu rendah dibanding nilai realnya. Langkah strategis yang ditempuh Bank Indonesia antara lain intervensi pasar, membeli surat berharga negara di pasar sekunder, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah melalui operasi pasar terbuka untuk mengalihkan likuiditas harian ke tenor yang lebih panjang. Caranya dengan mengubah mekanisme lelang reverse repo SPN dari variable rate menjadi fixed rate. Langkah serupa juga dilakukan pada sertifikat deposito BI dan menerbitkan SDBI bertenor 6 bulan. Bank Indonesia juga menyesuaikan frekuensi lelang foreign exchange swap dari 2 kali seminggu menjadi sekali seminggu dan mengubah mekanisme lelang term deposit falas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender. BI juga menurunkan batas pembelian falas dengan pembuktian dokumen penjaminan dari $100.000 menjadi $25.000 per nasabah per bulan dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan cadangan devisa. Jangka pendek fokusnya seperti saya katakan tadi adalah melakukan langkah-langkah menjaga stabilitas nilai tukar. Ya. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui 3 strategi utama. Ya. 3 strategi utamanya yaitu pertama pengelolaan likuiditas di pasar uang. Ya. Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah di pasar uang. Jadi pasar uang. Yang kedua, pengelolaan supply dan demand falas. Jadi pasar uang rupiah, pasar falas. Dan yang ketiga, memperkuat kecukupan cadangan devisa. Berbagai langkah itu disiapkan BI untuk mengantisipasi spekulasi seputar kenaikan suku bunga The Fed yang kembali tidak jelas pasca devaluasi yuan. Para pejabat The Fed khawatir kondisi perlambatan ekonomi Tiongkok akan berimbas pada ekonomi global dan Amerika. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Presiden Joko Widodo siang tadi bertemu dengan sejumlah menteri terkait paket kebijakan ekonomi. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Yuliana Wen dan juru kamera Bobby Tobing di Istana Negara. Yul, apa hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para menteri ekonomi? Ya, Tasya, bahwa tadi pagi memang Presiden Jokowi tengah bertemu dengan beberapa menteri, diantaranya seperti Menteri BUMN Rini Sumarno, kemudian Menteri Perdagangan Thomas Lembong, kemudian ada Menteri SDM Sudirman Said, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan berikut juga dengan Gubernur BI Agus Martowardoyo. Adapun pemerintah saat ini tengah mempersiapkan paket kebijakan ekonomi untuk mengatur arus investasi yang akan nantinya masuk ke Indonesia. Tentunya ini juga sebagai bentuk satu antisipasi pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Dan diantaranya, untuk paket kebijakan yang tengah dipersiapkan oleh pemerintah ini memasuki beberapa sektor, misalnya seperti sektor real, keuangan, kemudian juga tax holiday dan deregulasi di beberapa sektor ataupun dengan seluruh sektor, di mana pemerintah ingin agar adanya tidak ada ego sektoral dan juga semuanya saling bersama-sama dalam mengantisipasi tekanan ekonomi global. Dan adapun dari tujuan paket kebijakan ini, tentunya pemerintah memiliki maksud, dia salah satunya adalah untuk memperlancar perekonomian di Indonesia dan juga mendorong masuknya valuta asing, dan ini juga menjadi satu formula agar menaikkan nilai tukar rupiah di Indonesia. Dan menurut data yang saya himpun ini ada tax holiday, insentif pengurangan pajak yang meliputi 4 perusahaan, misalnya seperti PT Unilever, Petrokimia Butadin Indonesia, kemudian PT Energi Sejahtera Mas, dan juga PT Ogan Komering Il, Pulp, dan Pepper Pills. Dan hal ini juga sejalan dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 159, yakni tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak dan penghasilan badan. Tasya. Terkait dengan paket kebijakan ekonomi, Presiden juga memanggil Gubernur BI. Apa saja komitmen dan kebijakan dari Gubernur Bank Indonesia?
Ya Tasya, untuk pertemuan Presiden juga bersama dengan Gubernur BI Agus Martowardoyo tadi juga membahas terkait beberapa mengenai kekhawatiran dari dolar Amerika yang menaikkan tingkat suku bunga dan juga mengenai perkembangan devaluasi yuan. Dan tentunya dengan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo tadi menyampaikan menjamin dan juga memastikan bahwa di tahun 2016 perekonomian Indonesia akan terus semakin membaik, dan ini juga seiring dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yakni mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tetap menggerakkan roda ekonomi dalam negeri. Dan ini juga ditunjang dengan menerbitkan kebijakan transaksi rupiah dalam negeri dan untuk menjaga stabilitas pasar valuta asing dan agar dalam batas sehat dan juga tetap dalam transaksi ekonomi dan memperhatikan cadangan devisa negara. Dan juga Agus juga optimis bahwa Indonesia dapat melewati kondisi dari tekanan ekonomi global. Dan sebelumnya bahwa pemerintah juga sempat mengeluarkan bahwa belanja modal negara kita masih mencapai 20% dan memasuki dari semester kedua di pemerintahan Jokowi di tahun pertama ini. Tentunya pemerintah juga berharap nantinya adanya peningkatan dari ekonomi, dan seperti kita ketahui bahwa dengan kurs dolar yang semakin tinggi dan mencapai 14.000, dan pemerintah juga berharap hal ini dapat terus diperbaiki, dan tentunya dengan kondisi tekanan ekonomi global ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia namun dengan dirasakan oleh banyak negara. Dan seperti tadi dikatakan oleh dari Agus Martowardoyo, Gubernur BI, menyampaikan bahwa di tahun 2016 nantinya kondisi perekonomian Indonesia akan semakin membaik dan masyarakat diminta untuk tidak khawatir akan kondisi tekanan dari ekonomi global ini. Tasya. Baik, Yuliana Wen dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari Istana Negara.